Oke, halo guys, selamat datang kembali di channel solo player Boruto. Ini adalah video episode ketiga dari Boruto to Blue Vortex. Di episode sebelumnya itu, akhirnya Boruto diizinkan tinggal di Konoha oleh Tsunade. Sekarang Boruto sedang berada di rumah Naruto. Singkat cerita, saat Naruto ingin menjalankan misinya, Boruto memberikan sebuah logam kepadanya. Apa yang akan terjadi ke depannya? Nah, sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Adegan dimulai dengan Boruto yang melemparkan logam ke arah Naruto. Terlihat Naruto menangkapnya dan berkata, "Apa ini?" Boruto membalas, "Simpan saja. Siapa tahu itu akan berguna nantinya." Sambil tersenyum Naruto berkata, "Baiklah, aku pergi dulu." Adegan pun beralih ke Kakashi dan Yamato di hutan yang luas tempat latihan Naruto. Kakashi berkata, "Di mana Naruto? Kenapa dia lama sekali?" Tak lama setelah mengatakan itu, Naruto pun memanggil Kakashi dari kejauhan. Terlihat Naruto pun sudah sampai ke tempat Kakashi dan Yamato. Kakashi berkata, "Kenapa kau terlambat Naruto? Apa ada sesuatu?" Naruto membalas, "Maafkan aku guru Kakashi. Tadi aku menemani seseorang untuk menemui nenek Tsunade. Sekarang orang itu ada di rumahku dan menetap di sana." Mendengar jawaban Naruto, Kakashi berkata, "Orang itu? Siapa dia?" Sambil tersenyum Naruto membalas, "Aku baru saja bertemu dengan dia. Meskipun dia adalah shinobi juga, dia sebenarnya sangat baik kok. Aku senang sekarang aku mempunyai teman di rumahku." Mendengar hal itu, Yamato tampak mendekati Kakashi dan berbisik padanya. Yamato berkata, "Bukankah sangat berbahaya? Kita tidak tahu tujuan orang itu. Apalagi Naruto adalah Jinchuriki. Bisa jadi dia adalah anggota Akatsuki." Setelah mendengar hal itu, Kakashi mendekati Naruto dan berkata, "Naruto, aku tahu kau senang memiliki teman baru. Tapi, bukankah terlalu berbahaya membiarkan orang asing tinggal di rumahmu? Kita tidak tahu apa yang akan dia lakukan padamu. Apalagi kau adalah seorang Jinchuriki Kyuubi." Mendengar hal itu, Naruto pun terdiam. Tak lama setelah itu, Naruto berkata kembali, "Tapi, dari sikapnya dan latarnya aku sudah tahu dia orang baik kok." Sambil menghela napas, Kakashi berkata, "Naruto, kau terlalu naif. Seorang shinobi bisa bersandiwara seperti itu. Kita tidak bisa menilai dari pandangan pertama. Habis latihan kau pulanglah ke rumah dan katakan padanya untuk cari tempat lain." Mendengar hal itu, Naruto pun terdiam. Melihat ekspresi Naruto, Yamato pun mendekatinya dan memegang bahu Naruto sambil berkata, "Ini demi kebaikanmu Naruto." Adegan pun beralih ke Naruto yang sedang berada di rumah Naruto. Terlihat dia pun berdiri dan melihat foto milik Naruto. Di sana ada foto Tentoju saat Naruto kecil. Di sisi lain, Momoshiki berkata, "Jadi ceritanya kau cuma ingin bernostalgia? Tidak ada gunanya Boruto. Apapun yang akan kau lakukan tidak akan merubah apapun. Berikan saja tubuhmu dan aku akan memperbaiki semuanya." Boruto membalas, "Kau tidak bisa diam ya? Sudah aku katakan padamu, jangan bermimpi untuk mendapatkan tubuhku." Dengar wajah yang kesal, Momoshiki berkata, "Apa karena Uchiha berkacamata itu? Kenapa kau menurutinya? Dia hanya ingin membuat menderita Boruto.
Sadarlah. Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, adegan pun beralih ke masa lalu Boruto. Di sana Sarada tampak sekarat karena diserang oleh Hidari dan Jura. Di sisi lain, Boruto diperlihatkan sedang duduk di samping Sarada dan menangis. Tak hanya itu saja, setengah kesadarannya tampak diambil alih oleh Momoshiki. Sarada berkata, "Berhentilah menangis Boruto. Pertarungannya masih belum selesai." Boruto membalas, "Pasti ada satu cara untuk menyelamatkanmu." Sambil memegang tangan Boruto, Sarada berkata, "Sepertinya waktuku sudah tidak lama lagi. Boruto, dengarkan permintaan terakhirku. Apapun yang terjadi, jangan menyerah dan kendalikan dirimu. Jangan biarkan Momoshiki menang. Aku tahu, kau kuat Boruto. Kau adalah pria yang paling kuat yang ku kenal." Setelah mengatakan hal tersebut, Sarada pun tersenyum dan mengembuskan nafas terakhir. Adegan pun beralih ke masa sekarang. Setelah mengingat kenangan itu, Boruto berkata, "Aku tidak akan melanggar janjiku. Semakin kau tekan diriku, semakin kuat keinginanku untuk bertahan." Camkan itu Momoshiki. Mendengar hal itu, Momoshiki pun terdiam. Tak lama setelah itu, terdengar suara orang minta tolong dari luar rumah. Mendengar hal tersebut, Boruto segera keluar dari rumah Naruto dan segera menuju ke sumber suara. Ternyata ada seorang pria yang membawa tas dan sedang dikepung oleh sekelompok preman. Melihat kejadian itu, Boruto berkata, "Apa yang kalian lakukan kepada paman itu?" Mendengar suara Boruto, semua orang pun menoleh. Salah satu preman itu berkata, "Hei bocah, kau tidak usah ikut campur masalah ini. Lebih baik kau pergi selagi kami masih baik hati padamu." Mendengar hal itu, Boruto tampak sedikit kesal dan melakukan pedang Kusanagi. Melihat ada senjata di tangan Boruto, para preman itu pun terkejut. Salah satu preman itu berkata, "Kenapa warga biasa memiliki senjata?" Dengan tatapan yang tajam, Boruto berkata, "Cepat lari dari sini sebelum kalian terluka. Ini peringatan." Mendengar hal itu, semua orang pun tertawa. Boruto berkata kembali, "Sepertinya kalian tipe orang yang dihajar dulu baru sadar ya. Ngomong-ngomong, aku juga bisa kejam loh." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto langsung melesat dengan cepat dan tiba di tengah mereka. Melihat kecepatan Boruto, semua orang pun terkejut. Tanpa basa-basi, Boruto langsung mengangkat pedang ke arah mereka. Terlihat satu persatu dari mereka pun terluka di bagian tubuhnya. Ketika mereka terluka, Boruto langsung membawa pria itu untuk diselamatkan. Boruto berkata, "Kau tunggu saja di sini. Aku akan mengatasi mereka." Pria itu membalas, "Tunggu. Apakah serius melawannya?" Namun Boruto mengabaikannya dan terus berjalan ke arah mereka. Sambil berjalan, Boruto berkata, "Seharusnya pendarahan itu membuat pergerakan kalian sedikit melambat." Di sisi lain, salah satu preman langsung melesat cepat ke arah Boruto dan menyerangnya dengan kunai. Namun Boruto menangkisnya dengan sangat mudah. Boruto berkata, "Dari cara bertarungmu, sepertinya kau shinobi ya?" Preman itu membalas, "Seharusnya aku yang bertanya. Kau shinobi dari desa mana?" Dengan wajah dingin, Boruto berkata, "Tidak ada gunanya kalau kau tahu." Setelah mengatakan hal tersebut, Boruto pun menggunakan siden di pedangnya. Karena hal itu, preman itu pun terkena sengatan itu dan langsung tumbang tak sadarkan diri. Melihat hal itu, semua preman yang ada di sana pun ketakutan. Adegan pun memperlihatkan pertarungan yang sudah selesai. Terlihat Boruto berdiri sementara semua orang sudah tergeletak di tanah. Boruto berkata, "Sepertinya aku berlebihan." Tak lama setelah mengatakan hal tersebut, ada dua shinobi Jonin yang datang ke tempat Boruto. Melihat orang-orang itu tumbang dan ada Boruto, shinobi Jonin pun mengira kalau Boruto adalah penjahatnya. Jonin itu berkata, "Berhenti. Kami mendapatkan laporan dari beberapa warga bahwa ada preman yang sedang mengincar seseorang. Sebaiknya kau tidak melakukan perlawanan jika tidak ingin terluka." Mendengar hal itu, Boruto pun menoleh ke arah Jonin tersebut. Dan adegan pun habis sampai di sini.